daerah saya, di daerah saya kan asli Kebumen, Jawa Tengah. Di sana ada pengusaha jagal. Itu sukses. Kalau Lebaran itu jagal itu bisa sampai 30 sapi yang dibeleh. Satu malam, satu hari. Itu dia mengamalkan sholawat itu berdasarkan lewat medsos. Tidak langsung ketemu langsung. Tapi beliau merasakan setelah diamalkan memang betul-betul kan itu ijazah untuk jalbu rezeki, untuk narik rezeki sing berkah, manfaat. Ternyata beliau merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kalau latar pengalaman pendidikan, alhamdulillah saya ya pertama dari orang tua. Dari orang tua ngaji Quran. Juga sempat sebagian jurumiyah waktu itu. Kelas sekitar mungkin kelas 6 SD saya ngaji jurumiyah sama bapak sendiri. Kalau Quran sama ibu. Setelah itu saya mondok di Kajen. Waktu itu masih ada Allahu Yarham Al-Arif Mbah Abdullah Salam, itu fotonya. Mbah Abdullah Salam Kajen. Pamannya Mbah Sahal, Mbah Sahal Mahfud di Pondok Mbah Dullah. Terus kalau madrasahnya di Matolek itu di madrasahnya Mbah Sahal. Tapi tidak lama. Ya karena suatu hal lah pokoknya yang tidak enak diceritakan. Karena itu ya waktu itu masih ndablek lah begitu intinya gitu. Akhirnya kita dicabut sama orang tua, dipindah ke Lirboyo. Tapi alhamdulillah di sana kira-kira di Kajen itu ya 4 tahunan mungkin. 94 pas Mbah Arwani Sedo. Itu saya ingat baru awal-awal mondok. Terus akhirnya pindah di Kajen, pindah di mana? Lirboyo. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih kenal dengan, masih nyambung dengan Yai Zaki, putranya Mbah Yai Abdullah Salam. Walaupun jarang sowan tapi jarang sekali sowan, nakal rada anik. Tapi alhamdulillah beliau masih kenal. Muga tetap diakui jadi santri. Amin. Dan kemudian di Lirboyo ya sejak 98 saat ninja itu dulu, saat ninja Banyuwangi itu masih ingat dengan itu. Saat itu pindah di Lirboyo, terus akhirnya tidak sampai Boyong malah pindah ke sini, ke Jombang. Karena ya dari guru beliau Mbak Yanwar, terus nikah, terus di apa namanya, gampangane dapat tugas di sini ya bismillah, akhirnya tidak jadi Boyong. Dari SD sampai sekarang tidak jadi Boyong. Itu proses mondoknya. Di Lirboyo berarti di Induk atau di Induk? Kemudian terus di pesantren dulu mungkin pengalaman apa yang masih teringat sampai sekarang, kalau di pondok mungkin terkait dengan ngaji kitab atau apa gitu? Yo, kalau pengalaman ya banyak sekali ya. Pengalaman yang kaitannya dengan apa? Tapi ngaji kitab. Waktu kalau ngaji saya lebih banyak pengalamannya mungkin di Lirboyo. Kalau di Kajen itu ya masih habis SD itulah, habis SD. Jadi ya mungkin masih seperti itu. Tapi saya punya pengalaman waktu di Kajen itu, ini ada kaitannya dengan ini ya nanti. Temanya. Di Kajen itu kita sama bapak ya, sama abah itu dipeseni, pokoknya kamu di pondok harus membaca sholawat 1000 kali sehari. Pokoknya 1000 kali, dicicil aja. Sehari 1000, pokoknya habis sholat 200 nanti selesai. Itu awal-awal saya mondok, saya baca. Dan memang betul apa yang di kitab-kitab, setelah itu saya tahu betul.
dulu langsung merasakan, belum tahu ilmunya. Waktu kita istiqomah membaca itu ya, kira-kira mungkin 2 tahun mungkin. Alhamdulillah. Itu saya itu merasa di pondok itu, padahal ya enggak nyantai-nyantai saja, enggak begitu serius banget lah maksudnya. Ya ada prestasi, ya ada, bahkan kiriman saya itu double-double. Kakek nenek saya itu ngirimi saya. Dulu itu kos itu masih 12.000 atau berapa. Saya kirimannya cuma 30.000 atau berapa dari orang tua. Tapi kakek nenek saya itu ngirimi tiap bulan. Ngirimi. Makanya saya waktu itu ya di pondok, waduh, turah-turah duit lah. Sampai iso ngutangi wong. Tapi setelah saya, ya itulah namanya masih anak-anak ya, terkontaminasi. Akhirnya saya tinggalkan itu, tidak saya baca lagi. Setelah itu ya Masya Allah, sudah ya Masya Allah, pokoknya ada problem-problem lah di pondok, problem-problem sampai itu ndilalah kakek saya juga meninggal. Terus nenek sudah tidak bisa ngirimi lagi, mungkin ya ekonominya kan mungkin tidak sama. Terus orang tua kadang juga kadang agak terlambat atau bagaimana, yes, seperti itulah. Jadi memang ternyata sholawat itu istimewa betul, bukan hanya urusan akhirat, tapi di dunianya juga betul-betul diberkahi. Itu pengalaman saya di kajian. Kalau di Lirboyo, wah banyak sekali, karena kita lama di Lirboyo, terutama dengan guru kami, terutama dengan Syekhina Al-Arif Mbah Yitis Marzuki. Insya Allah itu banyak sekali pengalaman. Banyak sekali pengalaman, karena dulu kami kadang ya dengan doakan saja beliau tetap mengakui kami walaupun banyak salahnya, mengakui saya pribadi sebagai santri, para mas saya semuanya, mas saya di kajian di Lirboyo semua mengaku, termasuk khususnya guru saya, guru kita Mbah Yai Idris Marzuki. Saya dulu kadang ditimbali, disuruh nulis hizib a'zam itu yang di pinggir dalail itu ada kitab kecil, sudah agak lawas, kuno, itu tertulis ijazah dari Mbah Yai Marzuki an Syekh Abdul Karim an Syekhona Khalil. Itu kitab lawas. Terus karena kitabnya sudah kuno, terus sudah agak, saya pegang aja kadang agak sobek gitu ya. Terus akhirnya kita salin. Yaitu kadang pernah juga disuruh jilidi kitab. Jadi kitab termasuk kita pernah megang kitabnya Syekh Abdul Karim, pendiri Lirboyo, muassis Lirboyo, yang ngaji langsung sama Syekhona Khalil. Ada kitabnya, kitab Ibnu Akil. Dan kalau kita lihat, kan ya kita ambil kesempatan, mumpung disuruh jilid, kan sambil dilihat-lihat. Oh ternyata maknanya penuh, full. Maknanya penuh. Ya utawi kiku itu, seperti itu. Ya diantara itulah kenangan dengan guru, itu yang paling, kalau santri kan kenangan terindah itu kenangan bersama guru. Makanya harapan setiap santri itu pasti pengen diridhoi, pengen diakui. Ya walaupun senakal apapun kita tetap berharap diakui dan diridhoi mas ayah kita. Itu kenangan ngaji-ngaji di Lirboyo, termasuk banyak beberapa hal diantaranya itu. Dan kalau karomah ya tidak usahlah disampaikan kan ini ada rekaman ya. Karomah yang kita lihat dari mas saya, itu cukup diantara cara beliau membimbing itu begitu. Saya itu pernah begini, termasuk saya itu merasa sama Mbah Yai itu, Masya Allah, saya itu waktu itu pengen banget ngaji tafsir pagi. Sudah khidmah, saya sudah jadi mustahik di Lirboyo. Tahu mustahik apa ya? Khidmah ngajar itu. Nah itu pengen banget ngaji subuh. Ngaji pagi itu biasanya jam 7 atau jam berapa? Ngaji tafsir, pengen istiqomah. Tapi saya khidmahnya malam. Akhirnya pagi kadang lebih banyak tidur. Saya itu susah. Iya kok gak iso-iso. Habis subuh nanti agak siang dikit tidur gitu loh. Jadi untuk jam 7 ngaji itu berat sekali. Rupa-rupanya beliau namanya murabi itu mengerti mungkin keluh kesah hati santrinya. Dan ini biasa santri, sering ada beberapa santri yang merasakan itu. Akhirnya
anak dalam yang biasa ngubungi kalau ada tugas dari Mbah Yai. Kalau panggil saya Pak, ini Mbah Yai ngersakne dimaknani kitab. Maksudnya ini kitabnya Mbah Yai Idris, Allahyarham, tapi ini beliau ngersakne untuk dimaknani. Untuk dimaknani. Coba dipikir untuk apa coba beliau, ya kan? Ya mungkin apa GR saya. Ya Allah Gusti, beliau pirsa. Dengan ada tugas begitu kan saya jadi bisa terpaksa harus bangun. Ada penyemangat, ada motor yang lebih kuat untuk bangun. Akhirnya gelem dalam diniati khidmah, betul-betul diniati khidmah, enggak niat untuk sendiri, tapi ini tugas gitu saja. Itu seringlah beliau begitulah cara mendidiknya itu, masya Allah. Terkait dengan sholawat. Sholawat gimana? Ya, jadi kan sanggungnya kan mondok pertama itu sholawat. Gitu. Kan dulu awal-awal belum tahu sebenarnya ada apa di balik sholawat. Iya. Mungkin dari kitab-kitab atau keterangan-keterangan sebenarnya manfaat sholawat ini bagi kita ini seperti apa? Wah, ini pertanyaan jenengan, ini pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan sing bisa dijawab sebanyak mungkin. Kalau yang masih sering saya ingat ya, Mbah Idris itu sering ijazahi dalail, itu setiap ijazahi dalail itu sering kali ya saya mendengar itu diantara manfaatnya untuk keturunan, bukan hanya yang membaca tapi juga sak keturunan, dan itu memang ada hadisnya. Beliau Kiai kuno kan tidak kulinon dalil, lebih banyak dawuh. Ciri khasnya Kiai kuno kan begitu. Jadi beliau cerita ada salah satu alumni Lirboyo itu dulu bareng dengan Mbah Maimun saat di Lirboyo. Itu bintangnya Lirboyo. Cerdasnya ya 11-12 lah dengan Mbah Mun, alimnya. Itu bingung karena beliau sealim itu tapi putranya tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang bisa ngaji, ya kan? Orang alim itu kan paling susah kalau anaknya tidak bisa meneruskan. Sama dengan pengusaha kan paling susah kalau anaknya tidak bisa meneruskan usahanya, ya kan? Orang alim kan juga begitu, susah. Akhirnya ini santri ini tidak saya sebutkan namanya, sebenarnya di video-videonya beliau banyak ini. Soalnya memang sering diceritakan. Kang santri ini alumni Lirboyo ini sowan Mbah Hamid, Allahyarham, Al-Arif Billah, Mbah Hamid Pasuruan. Sowan intinya pengen syakwa, sambat, kenapa kok anak saya tidak ada yang alim, tidak bisa meneruskan ilmu. Akhirnya Mbah Hamid itu, ini masih saudara, masih keluarga Lasem. Mbah Hamid belum disambati sudah dawuh. Ngene Kang. Jadi kurang lebih lah dawuhnya begitu. Anu Kang, sampean ngerti Mbah Sidik Jember. Mbah Sidik itu ayahnya Mbah Yai Ahmad Sidik Rais Am. Ayahnya siapa lagi kan banyak. Ayahnya yang pernah jadi ketua NU itu siapa? Kakaknya Mbah Ahmad Sidik. Yang Siduk, Ayah Mahfud ya, Ayah Mahfud Sidik. Ada lagi ayahnya siapa itu yang nyarai kitab apa itu kan putranya alim-alim semua. Itu Mbah Hamid sebelum dicurhati sudah dawuh dulu. Sampai ngerti Kang, kenapa Mbah Sidik itu putranya alim-alim? Lah Kiai Fulan, ya tidak usah disebut namanya ya. Kiai Fulan alim, tapi putranya tidak ada yang alim. Ya, sama kan persis kasusnya. Belum ngomong. Belum matur, ini belum matur. Ya itu enaknya punya guru murabi itu kita sumpek-sumpek nanti langsung dikondisikan. Akhirnya diceritai itu karena begini, di Mbah Hamid dawuh intinya karena Kiai yang Fulan ini amalannya itu jal-jalut. Kalau santri kan jal-jalut sih jaduk-jaduk itulah. Amalannya jal-jalut biasa kan. Jal-jalutin bangsane ini kalau doa-doa untuk nganu lah. Nah yang Mbah Sidik itu amalannya sholawat, istiqomah sholawat.
Jadi dijawab begitu sama Mbah Hamid kurang lebihnya. Jadi ini sholawat, yang istiqomah sholawat, putra-putranya bisa meneruskan ngalim-ngalim. Nah yang satunya ngalim sama alimnya, tapi lebih cenderung ke amalan yang seperti itu. Dilalah, lah ketepatan Kang ini, Kang yang curhat ini sama kesukaannya. Jadi sudah terjawab, selesai. Tidak jadi matur, sudah selesai. Dapat ilmu. Nah itu salah satu. Nah, termasuk kalau di kitab ya banyak sekali manfaatnya selawat. Di Imam Sa'roni kitabnya, di Uhud Muhammadiyah, kitabnya Abi Yazid Muhammad apa Dakhair Al-Muhammadiyah. Kitab Dakhair itu kitab yang membuat beliau konon divonis mati oleh itu jenengan kalau pengen memperdalam tentang Kanjeng Nabi, keagungan Kanjeng Nabi. Di kitab-kitab yang lain banyak, atau kitabnya Imam siapa yang paling terkenal itu An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani itu kan disebut Sayyidul Muhibbin, tuannya para pecinta Nabi. Karena karyanya itu seperti ini, karya tentang Ahlul Bait, ada Sa'adatud Darain tentang sholawat, ada Afdhalus Sholawat tentang sholawat. Itu Syekh Yusuf, itu banyak sekali cerita-cerita manfaatnya sholawat. Baik untuk urusan duniawi, urusan ukhrawi, urusan segala hal. Termasuk saya pernah baca ya, ini tidak usah dalil-dalil aja ya, cerita-cerita saja ben kroso langsung. Kalau dalil itu yang terasa hanya orang yang sudah muhibbin betul sama dalil. Kalau belum tentu. Ini ada cerita artis di Mesir, itu sebab tobatnya saya pernah baca di medsos, tapi ya siapa namanya saya lupa. Artis di Mesir itu ada dulu dapat order mengambil peran sebagai Sayyidah Robiah Adawiyah, main film. Nah, Sayyidah Robiah Adawiyah itu sehari itu berapa puluh ribu sholawatnya. Yang wali perempuan terkenal itu berapa puluh ribu sholawatnya. Nah, akhirnya dia dalam main film ya harus seperti itu, harus sering kali mengucapkan sholawat Muhammad. Pokoknya dalam segala kehidupan sering mengucapkan sholawat. Barokahnya itu cuman main peran saja, enggak niat ibadah itu. Niatnya ya cuman karena dapat order jadi memerankan perannya Sayyidah Robiah Adawiyah. Itu gara-gara barokahnya itu, padahal sholawat cuman hanya acting saja ya. Itu beliau mimpi atau bagaimana ketemu Kanjeng Nabi, akhirnya jadi sebabnya tobat. Jadi sebabnya tobat, insya Allah. Saya lupa jadi sebabnya tobat atau jadi sebabnya malah dia non muslim terus masuk Islam, ya agak lupa. Padahal itu cuman, tapi karena ini hubungannya dengan janab nabawi, makanya didahulukan ulama, kullu amalin itu, semua amal itu imam makbulun au mardudun, ada yang ditolak, ada yang diterima. Baca Quran, zikir, sedekah, ya bisa ditolak, bisa diterima. Haji, illa sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat pasti diterima, walaupun riya, kalau bahasa ulama kan gitu, walaupun pamer, walaupun tidak fokus hatinya. Sholawat karena ngelamun, atau itu contohnya yang cuman main film aja, buktinya berkahnya ada, malah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kadang yang dari kecil Islam malah belum mimpi, ya kan. Belum mimpi, yaitu urusan ukhrawi. Urusan dunia juga banyak. Mbah Makhrus itu menurut riwayat Gusmus itu termasuk salah satu ulama sing refleks sholawatnya. Nah, cara Gusmus yang beliau menangi itu ada dua, Mbah Makhrus sama Mbah Ahmad Sarang. Mbah Ahmad Su'eb kalau tidak salah ya. Nah, itu kata Gusmus, itu cerita Gusmus itu begitu. Refleks sholawatnya. Jadi pemane ngobrol begini, selesai pas titik ya langsung sholawat. Mana ada tamu yang tanya, dijawab sholawat lagi. Itu Mbah Makhrus. Makanya ijazah-ijazah sholawat dari Mbah Makhrus itu banyak sekali. Model kaifiyahnya itu banyak sekali. Termasuk yang dijazahkan
guru kami Mbah Yai Anwar Mansur di Lirboyo itu yang biasa dijazahkan. Terus itu sempat videonya itu beredar, baca sholawat 1000 kali itu loh setiap hari. Ya sama seperti awal saya mondok itu. Ya orang tua saya juga jadi rimba makhluk sama saja. Kan santri Lirboyo. Kalau video itu beredar, video ijazah Mbah Yai Anwar Hafizahullah itu di medsos. Terus ada pengusaha di dekat daerah saya, di daerah saya kan asli Kebumen, Jawa Tengah. Di sana ada pengusaha jagal, itu sukses. Kalau Lebaran itu jagal itu bisa sampai 30 sapi yang dibeleh satu malam, satu hari. Itu dia mengamalkan sholawat itu berdasarkan lewat medsos, tidak langsung ketemu langsung, tapi beliau merasakan setelah diamalkan memang betul-betul kan itu ijazah untuk jalbu rezeki, untuk narik rezeki sing berkah, manfaat. Ternyata beliau merasakan, bos ini kaji Samsud kalau terkenal di sana. Nah, kaji Samsud itu merasakan betul manfaatnya, ternyata rezekinya semakin setelah mengamalkan itu. Semakin ngaku sendiri, terus kepengen sekali sowan. Waktu beliau Mbah Yai Anwar ke rumah orang tua kami, itu kaji Samsud diajak sama bapak, terus dipertemukan. Terus akhirnya maksudnya ijazah langsung, maksudnya kan akhirnya bisa bertemu langsung. Kalau dulunya kan hanya lihat dari medsos. Nah itu sholawat, coba bayangkan, itu cuma lihat di medsos saja, belum dapat langsung ijazah. Jadi memang sholawat itu begitu, Mas, wajib lah. Itu termasuk acara ulama, bahkan baca sholawat itu termasuk birrul walidain. Kenapa kok birrul walidain? Karena dalam sebuah hadis, kalau orang baca sholawat itu ada malaikat yang laporan pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan. Nah kan disebut nama orang tua di hadapan Kanjeng Nabi. Itu kan istimewa, otomatis berkah juga. Nah banyak sekali pokoknya, untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Ada juga ijazah-ijazah, pokoknya banyak sekali lah, tidak terhitung, sulit kalau diantaranya itu. Dan yang jelas sholawat itu yang paling utama, niatnya itu mahabbah wa ta'zim, yang paling utama. Wa ta'zim, bukan mahabbah saja, mahabbah Kanjeng Nabi, ta'zim Kanjeng Nabi, karena ini perintah Gusti Allah dan seterusnya. Ya seperti itulah yang di awal dalail itu kan ada niatnya dibaca sebelum baca sholawat. Itu mengapa rasanya sama wa ta'zim? Mungkin kalau orang alasannya kan niatnya mungkin cuma mahabbah saja. Terus mengapa kita perlu juga tambahi wa ta'zim itu untuk menguatkan mahabbahnya itu seperti apa?